Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siklus pendapatan. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afrlina Astuti Cahyaningsi dan rekan saya Agnes Diah Ayu Hapsari, yang pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis dan terkait kegiatan pemrosesan informasi yang terus menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan guna untuk mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran dari penjualan. Siklus pendapatan adalah prosedur pendapatan mulai dari bagian penjualan, otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan barang, hingga ke penerimaan kas. Yang ada di dalam siklus pendapatan, yang pertama ialah pesanan penjualan, kedua ada cek kredit pelanggan, ketiga adalah pengiriman, keempat penagihan pelanggan, dan kelima adalah penerimaan kas. Apa saja sih tujuan dari siklus pendapatan? Tujuan dari siklus pendapatan yang pertama ialah untuk mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Tiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Empat, melakukan penagihan dengan tepat dan akurat. Lima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Keenam, memposting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu yang telah sesuai. 7. Untuk mengamankan produk sampai barang dikirim. Dan tujuan yang terakhir ialah untuk mengamankan kas sampai dengan didepositokan. Dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan yang pertama adalah surat order pengiriman, kedua faktur penjualan, ketiga memo, keempat bukti kas masuk, kelima kartu pesanan, dan yang keenam ialah bukti setoran bank. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Agnes Diah Ayu Hapsari. Waktu dan tempat saya persilahkan Agnes. Terima kasih. Sistem informasi dalam siklus pendapatan yang telah didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai agar tujuan-tujuan perusahaan tersebut tercapai sesuai dengan target. Adapun cara-cara yang dilakukan adalah sebagai berikut. Dalam proses entry pesanan penjualan, ancaman yang pertama yaitu pesanan pelanggan yang tidak lengkap dan juga tidak akurat. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan memeriksakan kembali entry data pesanan. Yang kedua, penjualan secara kredit ke pelanggan yang tidak memiliki catatan kredit yang buruk. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah persetujuan kredit penjualan hanya boleh dilakukan oleh manajer bagian kredit. Yang ketiga, legitimasi pesanan. Dokumen penjualan harus ditandatangani di atas kertas ataupun dengan tanda tangan digital. Yang keempat adalah habisnya persediaan biaya pergudangan dan juga pengurangan harga. Dapat dilakukan dengan cara sistem pengendalian persediaan dan juga pengiriman. Yang kelima adalah kesalahan dalam pengiriman. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan juga slip pengepakan. Yang keenam yaitu pencurian persediaan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membatasi akses fisik terhadap barang dagangan. Proses yang kedua yaitu penagihan piutang usaha. Yang pertama yaitu kegagalan untuk menagih pada pelanggan.
Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memisahkan fungsi pengiriman dan juga penagihan. Yang kedua adalah kesalahan dalam penagihan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan mengendalikan entry data piutang usaha pelanggan. Yang kedua adalah kehilangan data. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara prosedur cadangan dan juga pengendalian akses terhadap data. Yang ketiga, kinerja yang buruk. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meninjau laporan kinerja. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar laporan bulanan ke pelanggan. Proses yang ketiga yaitu penagihan kas. Yang pertama, pencurian kas. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memisahkan tugas, meminimalisasi penanganan kas, dan juga rekonsiliasi periodik laporan ke bank. Prosedur manual dalam sistem penjualan. Dalam penjualan kredit terdapat departemen penjualan, departemen kredit, departemen pengiriman, prosedur gudang, departemen penagihan, departemen pengendalian persediaan, departemen piutang dagang, retur penjualan, dan juga penerimaan kas. Prosedur berbasis komputer dalam penjualan. Kategori-kategori file terbagi menjadi dua, yaitu file transaksi dan juga file induk, penginputan data dan juga pengeditan sistem penjualan. Flowchart siklus pendapatan. Pertama-tama, pelanggan akan memilih barang yang akan dibelinya. Kemudian dalam proses pembelian dan juga pembayaran, pelanggan akan menerima faktur. Faktur penjualan tersebut di bagian kasir akan diproses untuk diinput ke dalam jurnal penjualan.